Ahuka la yamilu ila dunya. Wahai Salman, ini loh saudaramu sama sekali nggak suka dunia. Jadi suaminya sikapnya disampaikan kepada Salman. Malam harinya Abu Dzar ini langsung sholat malam. Kata Salman, wahai Abu Dzar, tidur, nggak usah sholat malam, tidur. Akhirnya tidur. Selamat datang di channel YouTube Cahaya Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ahli sidki wal wafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah atas karunia dari Allah kita bisa menghadiri majelis taklim. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mudah-mudahan pula ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan umatnya yang istiqamah, dan mudah-mudahan kita semua kelak di hari akhir nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya pada sehat Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Pagi ini kita akan mengkaji bagaimana caranya agar kita hidupnya sehat menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, tema kita insyaallah akan mengkaji bagaimana caranya agar kita hidup sehat ala atau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa tema ini penting? Karena nikmat yang luar biasa yang kita inginkan setelah nikmat iman dan Islam adalah nikmat sehat. Mudah-mudahan saya, Bapak Ibu semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah. Baik, apa yang pertama? Yang pertama adalah tidur gasik. Bahasa lainnya, kalau ingin sehat jangan bergadang. Dari mana kita tahu? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci orang-orang yang bergadang.
sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakrahu, beliau membenci, an-nauma qablal isya, beliau membenci seseorang tidur sebelum sholat isya. Misal habis sholat maghrib kemudian tidur, itu dibenci. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Nanti bisa kebablasan, akhirnya enggak sholat isya. Tapi kalau sakit beda pembahasan, ya. Apa yang dibenci Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wal haditha ba'daha. Nabi membenci kalau ada seseorang ngobrol setelah sholat isya. Apa maksudnya ngobrol setelah sholat isya? Bergadang yang tidak bermanfaat. Tapi kalau bergadangnya bermanfaat boleh, seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau membagi waktu malam menjadi 3. Sepertiga pertama Imam Syafi'i digunakan untuk belajar. Jadi kalau habis isya belajar boleh, itu bergadang yang diperbolehkan. Terus sepertiga yang kedua istirahat, dan sepertiga terakhir untuk sholat malam dan berzikir. Jadi kalau kepingin hidupnya sehat, jangan suka bergadang. Misal ada seseorang tidur jam 11, tidur jam 12, itu sehat apa enggak Bapak Ibu? Tidak sehat kalau tidurnya kemalaman. Dan orang-orang yang tidurnya kemalaman suka subuhnya kebablasan, ya apa tidak? Makanya paling bagus apa yang kita tiru dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan bergadang atau nama lainnya pingin sehat tidur gasik. Biasanya seseorang kalau tidurnya kemalaman biasanya karena apa? Nonton TV gitu kan ya, apalagi lihat YouTube itu ya. Ya nonton TV boleh, lihat YouTube boleh, tapi tidak kemalaman. Karena Nabi tidak suka tidak suka kalau tidurnya tidak gasik. Gimana Bapak Ibu, hariannya tidurnya gasik apa kemalaman? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Yang kedua, supaya hidup kita sehat, biasakan melakukan qailulah. Qailulah, apa itu qailulah? Para ulama menjelaskan qailulah bisa arti pertama tidur sebentar, atau ada yang berpendapat istirahat sebentar. Kapan dilaksanakannya? Dilaksanakan boleh sebelum sholat duhur, boleh dilakukan setelah sholat duhur. Dan ini termasuk sunnah yang ditinggalkan oleh sebagian umat Islam. Qailulah merupakan sunnah yang dilupakan oleh kebanyakan umat Islam.
Jadi kenapa kita disuruh Nabi untuk melakukan qailulah? Karena bisa membantu badan jadi sehat dan membantu bisa bangun malam, ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Nuaim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qilu artinya lakukan qailulah, istirahatlah sebelum duhur atau istirahat setelah sholat duhur. Berapa jam Bapak Ibu qailulah? Ya, secukupnya istirahat sebelum duhur atau setelah duhur. Tapi kalau tidur jam 11 bangun jam 1 itu qailulah bukan. Itu namanya malah meninggalkan keutamaan sholat berjamaah sholat duhur. Ya, dikira-kira misalnya setengah jam sebelum duhur atau setelah duhur setengah jam, ya. Nabi memerintahkan kita qailulah, laksanakan qailulah. Kenapa? Fa inna syayatina, karena setan-setan la taqilu, setan-setan tidak qailulah. Makanya kalau ada orang istirahat di waktu setelah duhur atau sebelum duhur, berarti mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari semalam tidurnya 3 kali. Tadi sudah kita sampaikan, setelah sholat isya beliau gasik. Terus tadi yang kedua qailulah, ya. Yang satu lagi kapan Bapak Ibu? Tapi kalau saya sampaikan mbok salah paham. Nabi itu tidur yang nomor 3 adalah setelah adzan subuh, Nabi qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Setelah itu Nabi tidur sambil menunggu waktu qomat. Kalau kita melakukan bahaya, ya. Adzan subuh, sholat qobliyah di rumah, terus tidur, bangun-bangun bisa jam 6, ya. Tapi sekiranya bisa melakukan dan bisa menjaga, boleh, dan Nabi melakukannya. Misal rumahnya dekat masjid, kan ada orang rumahnya dekat masjid, adzan subuh, qobliyah subuh, terus tidur sejenak berbaring menghadap ke kanan, antara tidur dan tidaklah, terus bangun lagi menuju qomat sholat subuh. Tapi saya khawatir salah paham, nanti pada habis subuh tiduran, nanti malah kebablasan sholat subuhnya. Tapi sekiranya sehari istirahat 3 kali, itu hebat sekali, ya. Baik, berikutnya yang nomor 3. Bagaimana caranya biar kita hidupnya sehat? Yang nomor 3 adalah kita memakan makanan atau meminum minuman yang halal dan thayyib. Saya ulangi, supaya badan kita sehat, hidup kita sehat, memakan makanan atau minuman yang halal dan thayyib. Dari mana dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat 168. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Kulu mimma fil ardi
halalan thayyiba. Kulu artinya makanlah, mimma dari apa saja, fil ardi yang ada di bumi, halala yang halal, thayyiba yang baik. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan apa yang disebut dengan makanan halal. Kata Ibnu Katsir, halalan di sini halalan minallah. Apa arti halalan minallah? Makanan, minuman halal menurut Allah dan Rasulnya, bukan halal menurut kita, tapi halal menurut Allah dan Rasulnya, sebagaimana pendapat Imam Ibnu Katsir. Dulu ya di daerah Pantura, mungkin di sini juga ada. Kalau ada orang nyembelih kerbau, itu darahnya dikumpulkan, terus dimasak. Kata orang dulu ini enak dan halal. Benar apa tidak? Tidak benar, karena adam itu termasuk yang diharamkan oleh Allah. Berarti yang dimaksud makan halal menurut siapa? Menurut Allah dan Rasulnya, bukan menurut kita. Nyembelih sapi, kemudian talinya putus, terus sapinya lari terus nabrak tembok, terus setelah nabrak tembok mati. Itu menurut Bapak Ibu halal apa tidak? Tidak halal. Kenapa? Karena ini meninggal bukan karena disembelih, tapi karena nabrak tembok. Wah, ini mubadir, sapinya 30 juta. Tidak ada istilah mubadir. Kalau memang haram ya nggak boleh dimakan. Nyembelih sapi, kemudian yang megangin pada mental, talinya putus, masuk ke sebelahnya ada sungai, terus tenggelam mati. Itu halal apa haram? Haram, karena meninggalnya bukan karena disembelih, tetapi karena tenggelam. Jadi yang dimaksud biar badan kita sehat, makan yang halal menurut siapa? Allah dan Rasulnya. Itu pendapatnya Ibnu Katsir. Kalau ayam itu termasuk binatang yang boleh dimakan kan ya? Berarti kan halal. Ada ayam potong dibawa antar kota, entah kepanasan, entah kena angin, entah goncangan ya. Terus banyak ayam yang mati di truk gitu kan. Kata yang beli itu, bagaimana ini? Eman kalau nggak dimakan, itu kan masuk tiren ya. Tiren artinya apa? Mati kemarin. Itu halal apa haram? Itu haram, tidak boleh. Karena halal ya menurut versi Allah dan Rasulnya, tidak bisa versi kita, gitu kan ya. Tapi kita tidak boleh menyusahkan diri kita. Makan mie ayam, Pak, mohon maaf ke ayamnya tiren bukan. Nah itu menyusahkan diri. Ya yang jual tersinggung menyusahkan diri. Makan ke rumah makan, Bu, mohon maaf nih ayamnya disembelihnya halal apa tidak? Kan tidak nyaman. Saya pernah lihat ketika pesan ayam, ya ayam kampung lah, sudah diingkung gitu kan. Pernah melihat di leher ayam itu ada satu lubang selubang paku. Nyambung nggak ya? Berarti nggak disembelih itu,
Jadi kayak ditusuk gitu ya. Maka itu halal apa haram? Haram, karena halal menurut Allah. Halalnya binatang ya disembelih kayak ayam. Tapi kalau hanya ditusuk terus mati, tidak halal. Jadi supaya kita hidupnya sehat, harus makan makanan yang apa? Halal. Yang kedua, thayyib. Menurut Ibnu Katsir, yang dimaksud halalan thayyiba, thayyiba itu artinya ghairu mudharrin lil abdani wal ukul. Kalau diterjemahkan enak, yang disebut dengan thayyib adalah bermanfaat, menyehatkan badan dan akal. Jadi apa pengertian thayyib? Kata Ibnu Katsir, menyehatkan, bermanfaat, tidak membahayakan badan dan akal. Meskipun halal, tapi enggak menyehatkan badan dan akal juga enggak boleh. Apa Bapak Ibu contohnya? Halal tapi enggak menyehatkan badan dan akal. Contohnya apa ya? Misal ada ayam. Ayam kan halal, binatang yang halal dikonsumsi kan. Tapi misal dikasih pengawet yang banyak, dikasih pewarna yang berbahaya, dikasih perasa yang berlebihan, itu thayyib enggak? Tidak thayyib. Makanya syarat makanan sehat menurut Al-Baqarah ayat berapa tadi ya? 168, halalan thayyiba, harus halal, harus thayyib. Tapi kenapa ya sing enak-enak ndak sehat ya? Kenapa Bapak Ibu? Biasanya itu yang enak terkadang kurang sehat ya. Contohnya apa ya? Ya makanan-makanan yang enggak higienis lah ya. Mungkin minyaknya sudah hitam, sudah berhari-hari, sausnya campuran enggak genah gitu ya. Apalagi ya, pokoknya kadang begitu. Makanya biar sehat, halalan thayyiba, sebagaimana Al-Baqarah 168. Baik, sekarang nomor berapa Bapak Ibu? Nomor 4. Nomor 4, bagaimana caranya agar hidup kita sehat? Yang kita lakukan adalah gemar melakukan puasa sunnah. Apa yang dimaksud dengan puasa sunnah? Ya puasa yang diajarkan oleh siapa Bapak Ibu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih saya sering nanya, kalau puasa mutih itu diajarkan Nabi enggak? Alhamdulillah. Tapi jangan dendam ya. Saya nanya lagi, puasa weton diajarkan Nabi enggak? Kompak ya. Berarti puasa yang diajarkan Nabi yang sunnah apa? Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Dawud, dan puasa sunnah-sunnah yang lain, 9 Arafah, Syawal, 10 Muharram, dan lain sebagainya yang ada dalilnya. Mengapa biar hidupnya sehat puasa? Saya pernah mengikuti guru besar di kampus Purwokerto ini untuk meraih profesor guru besar. Presentasi seorang profesor ini ahli biologi. Dia mengadakan penelitian Bapak Ibu.
satu kolam dan satu kolam berikutnya. Isinya satu kolam isinya ikan, satu kolam isinya ikan. Dia mengadakan penelitian, satu kolam sehari dikasih makan banyak. Nyambung ya, pokoknya sehari dikasih makan terus. Yang satu kadang sehari dikasih makan sekali, kadang enggak. Pertanyaan, di antara dua kolam ini yang ikannya banyak mati yang mana? Mungkin kalau bicara kolam bingung lah. Yang di rumah ada kan akuarium ya, ada dua akuarium. Satunya sehari dikasih makan yang banyak, yang satu dikasih makan secukupnya. Sing banyak mati yang mana? Tuh. Jadi bahasa kita, ikannya tidak puasa dengan ikan puasa, sehat yang mana? Puasa. Karena kan penelitian itu rata-rata samplingnya binatang. Binatang juga sama kayak manusia, butuh makan dan butuh istirahat. Terus dicek lagi, yang satu kolam dikasih makanan banyak banget, yang satu dikasih makan secukupnya. Lebih cepat tumbuh mana? Maksudnya yang lebih cepat gede yang mana? Ternyata yang lebih nambah berat badan ikan yang dikasih makan nggak kebanyakan. Nyambung nggak ini? Berarti bapak ibu yang gemuk berarti pada puasa ini. Jadi supaya hidupnya sehat jangan lupa puasa. Sebagaimana dalam hadis ini Bapak Ibu, kata Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, sahihul makna dhaiful isnad. Hadis ini kata Syekh Albani secara isinya bagus, tapi secara sanad hadisnya dhaif. Nyambung ya? Jadi ini hadis itu isinya bagus tapi perawinya tidak kuat, nggak dikenal, makanya dhaif. Karena secara makna tidak bertentangan dengan ayat, tidak bertentangan dengan hadis yang lain, jadi boleh kita pakai. Apa bunyi hadisnya? Sumu tasihhu, berpuasalah Anda akan sehat. Jadi karena maknanya baik, maka bisa kita amalkan. Berpuasalah, insya Allah sehat. Kalau ada pasien sebelum dioperasi disuruh apa ya? Puasa. Jadi memang konsep puasa bagus ya. Sebelum dicek kolesterol, dicek gula, dicek asam urat, kan paling enggak disuruh 2-3 jam enggak makan ya. Tuh, berarti memang sehat. Maka dari itu, supaya hidupnya sehat, jangan lupa namanya puasa sunnah. Tidak sembarang puasa ya. Karena sebagian ada yang mengamalkan puasa tapi tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kan ya orang yang masih puasa weton ya. Ada juga yang puasa mutih. Kalau kita enggak, kita akan puasa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sunnah-sunnah saja kita belum ngamalkan. Kenapa sibuk yang belum jelas ya? Makanya tadi saya sampaikan puasanya yang sunnah. Sekarang nomor berapa nih Bapak Ibu? Nomor 5. Bagaimana agar hidup kita sehat? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tempat sing paling jelek
tempat sing paling berbahaya namanya perut. Jadi tempat wi'a sing paling berbahaya itu namanya perut. Terus bagaimana biar sehat? Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad, supaya perut kita yang sumber penyakit, tempat yang jelek. Kenapa tempat jelek? Semuanya masuk. Ya. Kata Nabi SAW, sebaiknya ats-tsulutsu li ta'ami. Biar sehat, perut kita sepertiga diisi apa? To'am, diisi makanan. Berarti seakan-akan menjelaskan kepada kita, badan punya hak untuk mendapatkan nutrisi, yaitu makanan. Harus makan bagi yang nggak puasa. Dulu ada sahabat Nabi namanya Abu Dzar. Nabi SAW suka bahasanya apa ya? Membuat dua orang berkawan. Jadi terkadang Nabi SAW menggabungkan antara muhajirin dan ansor. Muhajirin kan yang hijrah dari Mekah ke Madinah, kalau ansor penduduk lokal Madinah. Itu kadang dipasang-pasangkan. Abdurrahman bin Auf dipasangkan dengan Sa'ad Ar-Rabi biar saling membantu. Begitu pula Salman Al-Farisi aslinya dari Persia, digabungkan, dipersaudarakan dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Istrinya Abu Dzar Al-Ghifari bilang sama Salman, ketika Salman mengunjungi rumah Abu Dzar, istrinya curhat, ahuka la yamilu ila dunya. Wahai Salman, nih loh saudaramu sama sekali nggak suka dunia. Jadi suaminya sikapnya disampaikan kepada Salman. Malam harinya Abu Dzar ini langsung sholat malam. Kata Salman, wahai Abu Dzar, tidur, gak usah sholat malam, tidur. Akhirnya tidur. Terus bangun lagi mau sholat malam, Salmannya bilang, tidur, jangan sholat malam, nanti gampang. Akhirnya sepertiga terakhir menjelang subuh mau sholat malam diperbolehkan. Kenapa? Karena mata, badan punya hak untuk istirahat. Siang harinya Abu Dzar menyediakan makanan untuk Salman. Salman tahu nih Abu Dzar menyuguhkan makanan tapi dia puasa. Kata Salman, saya tidak akan makan kecuali bersama Anda. Akhirnya Abu Dzar membatalkan puasa sunnah, makan bareng. Pelajaran yang bisa diambil, memang perut juga punya hak untuk nutrisi. Jadi yo makan, tapi kata Nabi ats-tsuluts sepertiga, wa-tsuluts li syarabihi atau li syirabihi. Perut ini sepertiga pertama isinya makanan, sepertiga kedua isinya air. Berarti ada makan, ada minum. Wa-tsuluts al-baqi, sepertiga yang terakhir li nafsihi. Kalau bahasa lainnya lihawahu, untuk udara. Tapi yang menjadi pertanyaan, kira-kira gimana Bapak Ibu? Kita makan sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Piye carane biar tahu ya? Kan orang perutnya beda-beda ya. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Biar tahu kok itu sepertiga makanan, sepertiga air, caranya piye? Jangan kenyangan. Ya, jangan kekenyangan. Kalau kekenyangan akibatnya apa? Akibatnya
sholatnya malas, kerjanya malas. Tapi ada orang dia nambah makannya, ibadahnya kuat, bekerjanya semangat, berarti ya enggak apa-apa. Nyambung apa enggak ya? Jadi efeknya lihat, kalau setelah makan kemudian enggak, ibadahnya malas, kerjanya malas, wah ini namanya berlebihan. Jadi sekali lagi, kalau makan sepertiga isinya makanan, misal gini, sepertiga nasi, sepertiga ketan, sepertiga roti, gimana ya? Langsung bersandar ya. Tapi bukan di sini Pak, ini beda pembahasan ya. Langsung kayaknya sholatnya kurang semangat, bekerjanya kurang semangat. Nggak makan juga sholatnya nggak semangat, kerja nggak semangat, harus ada. Makanya tadi Abu Dzar dilarang berpuasa supaya badan punya hak gitu kan ya. Baik, berikutnya yang nomor 6. Nomor 6 Bu ya. Nomor 6 surat Al-A'raf ayat 31. Al-A'raf ayat 31. Allah berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Wa kulu artinya makanlah, washrabu dan minumlah, wala tusrifu dan jangan berlebih-lebihan. Saya mau menggiring Bapak Ibu pemahaman orang ya. Ada yang ngomong jangan makan nasi. Kenapa nggak boleh makan nasi? Nanti diabetes. Jangan makan sirup, nanti begini. Jangan makan sarimi, nanti begini. Apalagi ya yang suka berkembang itu. Jangan makan tepung, jangan makan minyak. Maksud minyak dimakan ya? Jangan makan minyak, jangan makan tepung, jangan makan gula, apalagi ya? Gorengan ya minyak tadi ya. Bapak Ibu bisa nggak makan gorengan? Ayo jujur, bisa ndak? Bisa ndak nggak makan nasi dan tepung? Bukan, ini nggak puasa ya. Makan nggak mungkin lah nggak makan nasi ya. Yang jelas Al-A'raf 31 wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Berarti kalau dalam bahasa lain ya, kita tidak boleh mengharamkan yang Allah halalkan. Selama itu halal boleh dimakan, tapi jangan berlebih-lebihan. Makan santan boleh nggak? Santan diminum ya enggak ya, maksudnya kolak gitu ya. Jadi boleh tapi jangan berlebih-lebihan. Ini kata dokter loh, saya sih nggak paham. Kata dokter, psikis itu bisa menimbulkan penyakit psikis itu mental. Jadi misal gini, dilarang makan nasi, akhirnya pikirannya piye? Kalau ada nasi stres, kan psikisnya jadi apa tuh? Nah itu malah jadi sakit itu. Makanya kalau menurut Al-A'raf 31 asal itu menyehatkan, kata Ibnu Katsir loh, ghairu mudharin lil abdani wal ukul, asal badannya menjadi sehat, akalnya sehat, boleh dimakan. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Misal makan burjo apa? Bubur kacang hijau, itu kan ada santan, ada gula, ya gitu kan ya, ada gula. Ada yang bilang kalau makan kacang-kacangan nggak boleh bagi penyakit apa ya?
asam urat ya, kasihan banget ya, wis makan tapi ojo berlebihan gitu kan ya. Jadi kalau bubur kacang hijau, oh saya nggak mau, haram, oh jangan gitu. Allah aja menghalalkan yang baik dihalalkan. Tapi kalau berlebihan, wala tusrifu, baru nggak boleh gitu ya. Ada orang ngomong gini, jangan makan kepala kambing, nanti apa? Kolesterol. Ya boleh, tapi nggak berlebihan. Dulu ya Bapak Ibu, Mekah Madinah itu kalau kepala nggak dimakan dulu. Sekarang lihat di YouTube sudah ada kuliner kepala kambing. Berarti kan boleh, asal nggak berlebihan. Kata orang jangan makan kambing, nanti darah tinggi dan marah. Betul apa enggak ya? Justru yang bikin darah tinggi itu makan tempe, Bu. Sebelahnya makan kambing, sebelahnya tempe. Yang emosi yang mana? Iya, berarti sudah makan kambing tidak apa-apa. Nabi aja suka kambing kok. Wala tusrifu, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Ada orang, saya makan ayam sajalah, soalnya kalau kambing kolesterol, darah tinggi. Enggak, makan saja, tapi jangan berlebihan, gitu kan ya. Baik, berikutnya Bapak Ibu, yang ke berapa ini? Yang ketujuh. Yang ketujuh, apa yang harus kita lakukan supaya hidupnya sehat? Yaitu kita jangan mudah marah. Ustadz, dari mana dalilnya kok kita tidak boleh mudah marah? Di dalam hadis riwayat Muslim, dalam hadis riwayat Muslim, sahabat Nabi bernama Anas bin Malik. Dalam hadis riwayat Muslim, Anas bin Malik menyebutkan, khadimtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra sinin, sebanyak 10 tahun, selama 10 tahun. Maqala li uffin qattun, kata Anas bin Malik, demi Allah 10 tahun saya bersama Nabi, Nabi tidak pernah marah, Nabi tidak pernah mengatakan lima la taf'al kada, lima la taf'al kada, kamu kenapa enggak begini, kamu kenapa enggak begini, tidak pernah marah. Makanya ada yang berpendapat Nabi dalam hidupnya sehat terus dan sakit hanya beberapa kali. Salah satunya tidak suka marah. Gimana Bapak Ibu, selama hidup pernah marah enggak? Nah, mulai sekarang dikurangi, khususnya urusan dunia. Kalau urusan dunia enggak usah marah. Ada anak naik motor kepleset, ya sudahlah, udah takdir piye maning gitu ya. Tapi kalau urusan enggak sholat boleh marah. Bahkan Nabi mengatakan, ketika ada orang mengatakan ausoni, wahai Nabi, ausini, beri saya nasihat, Nabi mengatakan la taghdab. Ausini, wahai Nabi, saya kasih nasihat lagi, Nabi bilang la taghdab. Ausini, wahai Nabi, beri saya nasihat, la taghdab, jangan marah. Sampai Nabi menasihati 3 kali, jangan marah, jangan suka emosi. Karena tadi secara psikis orang kalau marah ya jadi nggak nyaman ya. Baik, berikutnya yang nomor 8. Nomor 8 disebutkan hadis riwayat Al-Bukhari. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu al-aswadaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa makan secara bahasa al-aswadaini, 2 barang yang hitam. Itu secara bahasa, tapi maksudnya bukan itu. Kebiasaan Nabi memakan 2 hal. Para ulama menjelaskan al-aswadaini bimakna at-tamr wal ma.
Nabi membiasakan konsumsi setiap hari kurma dan air putih. Berarti apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ini, Bapak Ibu? Memang sebagian berpendapat al-ma' di sini adalah air susu. Ya. Pelajaran bisa diambil, para ulama menerjemahkan Nabi memakan dua hal, itu artinya hidup yang sederhana. Bahasa lainnya apa ya? Hidup yang sederhana. Makanya ada istilah bahagia itu sederhana, sehat itu sederhana. Kalau bahasa makan, ya makan apa sederhana? Nasi, mendoan, teh panas, itu sehat. Asal mendoannya jangan 2 piring ya. Sederhana. Pikiran juga sederhana saja, nggak usah jelimet-jelimet. Pingin sehat, sederhana. Sederhana itu berarti nggak foya-foya, sederhana itu nggak berlebihan, sederhana itu ya seadanya, sederhana itu nggak perlu menuntut yang tinggi-tinggi. Dan makna tersirat yang lain, al-aswadaini tadi kan kurma dan air putih ya. Ya memang kita kalau bisa makan kurma dan makan air bening lebih sehat. Pakai logika umum ya, logika umum. Air mineral dengan es jus lebih sehat mana? Air mineral. Air mineral dengan kopi pahit legit. Kalau enak sih enak kopinya ya, sehat yang mana? Ini. Apalagi ya air bening dengan es durian. Kalau enaknya sih es durian ya, kalau sehatnya mana? Ini. Ya Masya Allah ya. Jadi memang Nabi mengajarkan pingin sehat sederhana, nggak usah neko-neko. Bahkan pikiran neko-neko jadi nggak sehat. Sederhana, mengalir tapi dengan baik gitu kan ya. Yang terakhir yang nomor 9, supaya hidup kita sehat, tidak lupa namanya olahraga. Atau dalam bahasa hadis permainan yang diperbolehkan. Apa itu permainan yang diperbolehkan sebagaimana dalam hadis An-Nasa'i? Permainan yang diperbolehkan salah satunya ada 3. Pertama, rukubul khayli, menunggang kuda. Menunggang kuda termasuk permainan yang baik sebagaimana hadis riwayat An-Nasa'i. Tapi sulit ya, sulit orang nunggang kuda. Kudanya ndak ada sekarang. Saya pernah nanya kuda harganya berapa, sampai 40 juta loh kuda. Ini kuda betulan apa kuda Mitsubishi ya? Ya kuda betulan gitu ya. Jadi permainan nunggang kuda itu olahraga yang menyehatkan secara fisik dan psikis. Yang kedua, ar-rimayah. Ar-rimayah itu artinya memanah. Ya, sudah banyak sekarang di sekolah eskul memanah. Dan yang ketiga namanya as-sibahah. Apa as-sibahah? Berenang. Masya Allah. Kalau urusan berenang, orang Banyumas aman karena banyak kolam renang di sini, gitu ya. Jadi yang ke-9 biar sehat namanya olahraga atau permainan. Dan permainan yang sangat bagus ada 3, yaitu menunggang kuda, memanah, dan berenang. Mudah-mudahan saya, Bapak dan Ibu semuanya sehat selalu, sehat selamanya dan menjaga kesehatan, sehingga dengan badan yang sehat ibadahnya baik, bekerja juga baik. Demikian yang saya sampaikan. Minta maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.